Hello, good afternoon, and we meet again in the spatial assessment lecture. And today we will discuss about the hierarchy of national spatial planning. Yeah, as you know, in the principles of planning, it has to be flexible and can support all of the scale. Yeah, the national scale until the city or urban or rural scale. So that's why we need the we need to understand the hierarchy of spatial planning. Okay, so that is the topic, yeah, and let's start the discussion or the topic, yeah. Okay, yeah. So like I mentioned before, today we will discuss about the hierarchy and the regulation, yeah, regulation of national spatial planning. So, in at first, I want to show you that spatial assessment or spatial planning in the national scope has some cycle, yeah. Which is first, this is a cycle because it's not just ended in some point, yeah. I mean, like if we already plan the spatial assessment, and not just that, not just stop in the planning, but we have to implement, yeah. We have to implement the planning, and in the meantime, yeah, before we finish the implementation, in the middle sometimes we need to control it so that uh, we have the appropriate goal, yeah, we can achieve the designated goal, yeah, so that it's not go to the direction we don't want to happen. And then after that we continue again, the cycle will continue to return to the planning again for the next years, upcoming years. So this is like a cycle, yeah. But inside of this cycle, there are many things to do. Yeah, not just only just plan and okay let it go. No, we have to control it. We have to see the implementation. We have to correct the goal. Yeah. Okay. In our country, we have the main regulation that still we use as the main regulation until today, which is the Undang-Undang or Regulation Number 26 tahun 2007, ya, tentang penataan ruang, ya. So Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, ya, regulation about national or spatial planning. Ya. In this regulation, yeah, we have several points here. Like for example, in point 20, yeah, we have RTRW nasional, rencana tata ruang wilayah nasional. The scope is in the form nasional for 20 years. Yeah, usually for 20 years. And it's signed, yeah, the regulation was signed using peraturan pemerintah or government regulation. Yeah. And thus planning can be breakdown into the detailed plan of spatial planning, rencana rinci tata ruang, especially the RTR or rencana tata ruang for islands, ya, pulau-pulauan, and also RTR for strategic location or kawasan strategis nasional. The detailed plan will be signed using presidential regulation or peraturan presiden. That's for the RTRW national scope. And the point of the number 23, yeah, about the RTRW province, the province, 20 years also, and signed using province regulation, peraturan daerah provinsi.
it can be also breakdown into more detailed plan, which is strategic location of province, kawasan strategic provinsi. In the point 26, we also have the RW for regencies or city, kabupaten atau kota, which has 20 years of time scale, and it is signed using regency or city regulation. It can also be breakdown into one detail spatial planning, yeah, for regency and city, like you can see in the graphic in the slide. Yeah. Okay, next slide. So in our system of spatial planning, we have a strategic development framework. This is to maintain how this cycle will develop, yeah, and will be functioning, yeah. Why we have this hierarchy, so that we can have a operationalized planning, rencana yang bisa diterapkan, ya, dalam berbagai tingkat kedalaman, ya, in the multi-scale or multi-depth aspect. Yeah, so that's why every or each of the spatial planning need to be derived, need to be breakdown again into more detailed planning. Yeah. This is also the framework or the baseline to create, for example, engineering design for a scope, ya, for a location, untuk kawasan, ya, DED untuk kawasan. For example, for tourism strategic location atau kawasan strategis untuk wisata atau pulau-pulau terpencil. Yeah, we have to make sure that every planning can be implemented in more specific scale. Yeah, for example, this hierarchy shown that, yeah, the national. Sorry, I will use the pointers. Okay. The national spatial planning, yeah, RT-RWN, come RT-R pulau, kawasan perbatasan. Nah, this is also important, yeah, perbatasan, because many conflicts could be happen if we don't have any planning in the border area. This is a really what you call it, like a risky place, yeah, because we have to make sure our in bahasa Indonesia nasional kedaulatan nasional. Yeah. Also the special place also. For province also same, yeah, we have a detail planning and the engineering design, ya, rencana teknik, ya, engineering detail, engineering design, ya. Also same with the regency and city. So usually, if you want to make a for example, ya, if you want to make any special planning for city, kita mau membuat yang untuk kota, we have to look first the province national, the province spatial planning. Jadi kalau kita mau membuat untuk kota, untuk kabupaten, kita harus melihat di lingkup provinsi. Sudah sesuai belum? Jangan nanti provinsi bilang A, kota bilang B atau bilang C. Bolehnya A aksen, mungkin A 2A atau 3A. Ini nggak boleh kalau sampai itu menjadi C atau D gitu kan. Kecuali ada permasalahan khusus yang harus diterapkan di daerah itu spesifik. Ya, kawasan cagar budaya ditemukan misalnya gitu, ya. Itu di luar provinsi nggak tahu. Nah, kota naik, it's okay, tidak masalah. Begitupun dengan nasional. Provinsi pasti punya perencanaan yang khusus. Itu boleh muncul. Kawasan cagar budaya, cagar alam, untuk ekonomi, untuk wisata. Tapi biasanya kalau yang untuk skalanya bisa ditarik ke nasional, nasional juga akan masuk ke situ. Sudah akan mengakomodir perencanaan itu. Tapi juga belum provinsi bisa mengajukan. That's the
flow of the spatial planning. Yeah. In our system right now, the spatial planning is below the Ditjen Tata Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, the Ministry of Spatial Planning, ATR and BPN. And like you see in this chart, you can see that the national planning is one piece line for specific spatial planning. For example, for islands, special islands, pulau-pulau kecil atau pulau-pulau gitu ya. Kawasan prioritas untuk sistem perkotaan, sistem sarpras strategis, dan perlindungan terhadap bencana alam, serta sistem-sistem yang lain. Turunkan lagi, breakdown into several sectors. For example, like rencana induk jalan, roads, seperti air, water resource, clean water, sanitation, and so on. So, I think all of you in the environmental engineering, we also have a role in this planning, from the perspective of environment. We also has a role in here. Also, breakdown again into implementation. But beside this, we have also control it. Kita harus memantau bagaimana pemanfaatannya. Like the cycle, planning, controlling, implementation, and return into planning again. Evaluation, controlling, evaluation, and we have to also do pemantauan. We have know how far we already achieved and what need to be achieved, harus dipantau terus. This, for example, like the strategic development location in national, This is from the previous regulation. I mean, for the national regulation, National Spatial Planning Regulation 2008. Right now we have the newest one, 2017. Some is same, but several things is also different because of the development and needs. Perbedaan kebutuhan juga. In the national planning, like you see, we have many components. Perencanaan itu mencakup banyak hal, termasuk dari pola permukiman, pusat-pusat kegiatan strategis, pola pengembangan strategis, batas-batas itu yang terpenting juga. Jalur-jalur bencana, jalur pelayaran, ini semua masuk dalam perencanaan nasional. Jadi apa yang sudah kita buat sekarang itu, yang skopnya nasional tadi, sudah direncanakan. Tidak tiba-tiba muncul, yuk kita besok bikin jalan tol lintas Sumatera misalnya gitu. Itu sudah perencanaan jauh-jauh hari. Implementasinya kapan? Depends on the budget, depends on the urgency, depends on the needs, and priority. This depends. So in the time scale of 20 years, we should put some project in several timeline. Poros pengembangan global, nasional, regional, semua sudah dipetakan. Now, this is the newest one, but I hear that last year, 2019, several stakeholders want to make any review for this new spatial planning regulation. Jadi ada semacam uji material lagi. Ada yang meminta seperti itu karena ada beberapa bagian yang nampaknya agak kurang pas menurut beberapa pihak, tapi sudah disahkan pada saat ini. Jadi ini belum ada review yang saya belum mendapatkan review yang terbaru. Yang jelas ini rencana tata ruang wilayah nasional, sesuai dengan PP nomor 26 tahun 2008. Ini berbeda dengan tadi UU 26 tahun 2007 yang melandasi ini tentunya UU
26/2007 sehingga muncul RT RWN dan sebagainya. Nah, ini 2008 di waktu itu dibuat peraturan pemerintah untuk rencana tata ruang wilayah nasional, dan ini sudah disusun lagi dan disahkan menggunakan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017. Nah, perubahan ini bisa terjadi manakala memang ada urgensi yang sangat menuntut kita untuk revisi atau review tata ruang. Itu sangat memungkinkan, minimal 5 tahun setelah berjalan ditetapkannya tata ruang. Jadi kalau ini sudah berjalan tahun ke-5 atau tahun ke-10 kita sudah bisa mereview. Ya, mereview itu bukan membuat ulang tapi mereview, sehingga bukan menghilangkan semua, tapi menyesuaikan dengan kondisi. Nah, the other important things that you should know, ya, spatial planning needs to be done and synchronized from the top, from the center, into more specific region. It needs to be synchronized, it needs to be harmonized and synergic. So we have to do it together, between the center, province, cities, and regency. It has to be harmonic, especially in the regency or province that has side by side, yang berdampingan. Provinsi dan kota atau kabupaten yang berdampingan persis gitu ya. Itu perencanaannya harus bisa memperhatikan ya antar wilayah, jangan sampai ada satu kesenjangan. Yang kedua, adanya putus sistem yang terputus, artinya jalan gitu ya. Ya beberapa kali mungkin Anda pernah mengalami ada satu kabupaten atau provinsi yang mulus, begitu masuk ke perbatasan kok jadi jelek gitu ya. Ya itulah, mungkin itu ada kurang ininya, atau mungkin ada juga kondisi yang dimana kondisi daerah berbeda, kondisi keuangan dan prioritas berbeda. Mungkin daerah A di infrastruktur jalan, daerah B mereka lebih ke wisata misalnya, atau budaya misalnya gitu ya. So, will be different ya. Ini tugasnya tata ruang nasional melalui Bappenas ya, untuk mengcombine semua perencanaan itu. Nah, ini juga ya, is also the dimension of the relation hubungan between the main government, the central government, and the province or regency government. We have the regulation from Undang-Undang 32 2004 and Undang-Undang 26 2007 that explain about this kind of what you call it, kerjasama cooperation between the central government and the regional. In the Undang-Undang 32 2004, it is explained that we need to have a cooperation between central government and also the province or regency, but also between the regency or city also. Jadi dari provinsi atau provinsi atau kabupaten, mereka harus kerjasama juga. Ya. Contoh di beberapa pasal disebutkan adanya kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik. Itu yang harus dikerjasamakan lebih dulu supaya tidak ada putus, misalnya jalan, air bersih dan sebagainya. Termasuk di Yogyakarta, kalau Anda tahu, persampahan juga sudah dikolaborasi antara Jogja, Bantul, dan kota. Misalnya, itu contoh saja. Berbeda administratif, tapi mereka punya kerjasama. Nah, itu satu contoh. Ya, ini lebih tegas lagi ya, bahwa in bahasa pada pasal 195, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain dengan berbagai bentuk keputusan. Ya, tapi harus melalui kerjasama persetujuan antara DPRD. Ya. Serta dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang kaitannya dengan pembangunan tadi.
Di beberapa pasal 196 misalnya, urusan pemerintah yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait. Dan wajib mengelola secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk efisiensi pelayanan publik. Itu yang harus dilihat. Air, sampah, sanitasi, harus connect. Di tata ruang juga mention Regulation of Spatial Planning also mention the cooperation between region. Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten atau kota dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah. This national regulation, undang-undang nasional, sehingga harus diikuti sebetulnya. Walaupun bentuknya antara daerah berbeda. Dia menggunakan kerjasama terkait dengan tadi ya infrastruktur. Artinya kerjasama bentuknya lebih ke dukungan untuk komoditas dan sebagainya. Pasal 54 juga sama, penataan ruang perdesaan mencakup 2 wilayah atau lebih dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah. Nah, kenapa? Ini urgensinya apa? Karena kalau kita menggunakan desentralisasi atau murni kebijakan setempat, itu mengakibatkan lokalisasi kebijakan publik. Dan artinya, kalau kita tidak mengatur dengan cara pusat tadi, maka pelayanan akan menjadi pelayanan yang terpotong-potong sesuai dengan batas admin. Padahal ada yang tidak bisa dipotong oleh admin. Contohnya, sumber daya air, sungai, sumber daya aliran sungai, perdagangan, ya, barang dan jasa, udara, transportasi. Itu bukan lagi saya mau bikin transportasi di Jogja saja. Nah, habis itu begitu sampai ke batas Jawa Tengah, itu dipotong jalannya. Udah, habis itu Jawa Tengah ada jalan. Tidak bisa seperti itu. Tanpa kerjasama antar daerah akan muncul inkonsistensi. Tadi ya, mungkin sekarang Anda juga pernah mengalami itu ya, saya yakin tadi ya. Aspal yang bagus tiba-tiba jelek, beda daerah kok jelek. Ya, itu memang perlu lebih koordinasi lagi, dan saya yakin itu perlu proses yang tidak mudah juga. But I want to give you some what you call it, like review ya. Pengen memberikan satu gambaran bahwa permasalahan itu kadang muncul bukan karena tidak ada perencanaan, tapi justru karena perencanaannya ada, tapi tidak sinkron. Nah, itu yang harus diingat-ingat. Bukan berarti tidak ada perencanaan. Saya yakin bahkan di dunia kampus ya, itu pasti ada perencanaan. Semuanya punya perencanaan. Sebagai pengajar, sebagai institusi pasti punya. Tapi seringkali apa yang menyebabkannya? Bukan tidak punya perencanaan, tapi rencana. Nah, there is a gap between those plans. We have a gap. Kita punya ketidaksinkronan. This is our homework ya. Tugas bersama, karena saya yakin ini multi aspek, multi sektornya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ini agak compare ya, bahwa sebetulnya ada 2 undang-undang yang sangat kuat mengatur ini. Pasal 26 2007 ya, tentang tata ruang, dan 32 2004 tentang pemerintahan daerah. We have two national regulation that highly emphasize this matter, yang sama-sama memberikan gambaran bahwa ini urusan yang harus dikerjakan bersama, ditata dengan prinsip cooperation. Ya, Anda bisa baca sendiri di beberapa pasal ini ya, dan Anda juga bisa download di Google saja nanti undang-undang daerah dan undang-undang nasional. Anda bisa compare, dan Anda juga boleh mencari tentang tata ruang daerah asal Anda masing-masing. Ya. Itu yang mungkin bisa memberikan gambaran lagi. Ya, dan itu juga mungkin kegiatan kita berikutnya, supaya lebih memahami apa yang sedang disusun ya oleh daerah masing-masing. Ya. Setelah ini saya akan berikan satu penugasan yang terkait dengan itu ya. Tapi overall di tatap muka kali ini saya ingin memberikan emphasize, memberikan garis bawah bahwa ya penataan ruang itu sangat kompleks.
bahkan mensinkronkan ya antara berbagai komponen dalam satu tata ruang dengan skup yang sama saja sudah tantangan. Apalagi ini multi scale, multi skala, multi region. Ya, itu butuh keseriusan semua pihak, kalau saya boleh sampaikan. Okay, so that's the materials for today. It's a short explanation, but I think the implementation will be very long ya. Dijelaskan seperti ini, tapi saya yakin jika Anda pelajari lagi lebih dalam, masih banyak yang harus kita angkat lagi ya. Nah, so ini ada satu penugasan yang perlu saya sampaikan ke Anda semua. Kaitannya dengan tadi ya, dengan adanya peraturan-peraturan daerah yang mengatur adanya tata ruang di masing-masing provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, penugasan kali ini saya akan berikan langsung melalui video ini. Jadi kalau Anda sudah menyimak dari awal sampai akhir, nanti Anda bisa mengikuti juga termasuk penugasannya gitu ya. Jadi penugasan untuk hari ini, saya ingin Anda masing-masing mencari satu peraturan daerah, ya, bisa berupa salinan peraturan daerahnya, bahkan biasanya ada lampiran peta-petanya juga ya, yang terkait dengan tata ruang wilayah ya. Jadi saya ingin Anda mencari peraturan daerah tentang rencana tata ruang di wilayah Anda masing-masing, bisa kabupaten atau kota jika sudah ada. Ya. Jika tidak ada, naiklah ke provinsi. Ya. Rencana tata ruang untuk provinsi Anda masing-masing. Ya. Jika kabupaten atau kota belum dijumpai. Ya, karena masih ada beberapa daerah yang memang belum ya, memang belum memiliki atau belum disahkan. Nah, tugasnya adalah saya akan cari peraturan daerah mengenai tata ruang di wilayah Anda masing-masing dengan skup, dengan lingkup rencana tata ruang kabupaten atau kota. Atau jika Anda tidak menemukan, silakan mencari tata ruang provinsi. Ya, apa yang ada di internet saja. Oke. Jika tidak menemukan daerah Anda memang tidak ada atau tidak bisa diakses, silakan cari daerah lain yang sekiranya Anda tertarik untuk mereview, untuk membaca nanti. Oke. Yang pertama Anda cari dulu, ya, tugas pertama Anda cari dulu, entah bentuknya dokumen salinan atau bentuknya file atau peta atau apa, yang penting Anda bisa memahami, oh ini tata ruang wilayah saya. Setelah itu, Anda silakan berikan semacam review singkat, atau saya yakin itu dibaca sangat banyak ya, tapi silakan Anda pelajari atau baca-baca dan silakan tuliskan apa yang menjadi titik berat dari perencanaan ruang di daerah Anda masing-masing. Ya. Apa yang sedang direncanakan, apa yang sedang diunggulkan atau sedang disasar oleh daerah Anda masing-masing. Ya. Silakan pelajari entah dari salinan undang-undangnya atau peraturan daerahnya, atau dari mungkin ada peta-peta RT/RW atau pola ruang atau struktur ruang gitu dan sebagainya. Silakan Anda coba lihat ini mau diapakan. Nah, intinya apa? Mau dibawa kemana? Nah, penyiar mata ya, mau dibawa kemana daerah saya? Nah, jawablah pertanyaan itu. Ya. Jawabannya nanti bisa dituliskan di bentuk ketikan, ya, bentuk ketik atau Word dokumen. Anda bisa gunakan laptop, Anda bisa gunakan smartphone untuk ngetik ya. Tapi yang jelas ini opini, atau bukan opini, tapi review Anda masing-masing ya, dari melihat dokumen itu, sehingga tidak perlu copy paste atau apa. Ini murni yang Anda pahami. Ya. Mau dibawa kemana sih daerah saya nanti gitu kan? Berdasarkan undang-undang itu, bukan katanya ini enggak, tapi di situ Anda terkait apa? Oh, ini muncul perencanaan untuk sumber daya air seperti ini gini. Oh, Anda bisa jelaskan bahwa berarti di kabupaten saya sedang saat ini untuk tata ruangnya dia diarahkan ke air dan bla 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 karena ini, dan Anda boleh memberikan review dengan sesuai dengan kondisi yang Anda alami sendiri atau Anda ketahui. Misalnya, oh kenapa? Oh itu cocok karena di daerah Anda memang itu prioritas, atau pertanian misalnya itu karena merupakan lumbung padi nasional gini ya, itu Anda review. Ya,
Silahkan seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan pada hari ini. Dan silahkan coba untuk semakin menambah pemahaman tentang dan belajar kita semua ya tentang tata ruang. Coba nanti dicari dokumen itu, kita pelajari ya apa sih isinya ya, karena ini sudah semakin masuk ya. Kalau kemarin kita masuk konseptual ya, ini saya harap kita semua bisa makin masuk ke isi atau ke bagaimana dokumen itu dibuat. Nah seperti itu ya. So that's all for today. We meet again in the next session. I think we have still one session before mid examination. Yeah. Okay. So it's okay. We can meet again in the next session. And if you have any questions, you can post the question in the classroom. You can make a new post so that all of our attendants can see and can discuss. And I will also try to explain the answer. Okay. Thank you very much. And stay safe, stay healthy, and we meet again in the next session. Thank you and good afternoon.